Ya, bahaya vaping itu yang akan menjadi topik Lunch Talk pada hari ini. Dan pemirsa, sudah bersama kami ini di studio narasumber Dr. Agus Dwi Susanto, Ketua Divisi Paru Kerja dan Lingkungan Departemen Pulmonologi FKUI. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan vaping ini, kita saksikan dulu paket berikut. Hingga kini, penggunaan rokok elektrik masih menjadi pro dan kontra di kalangan para pakar dan peneliti. Penelitian menunjukkan 60% orang yang ingin berhenti merokok diprediksi akan melancarkan upaya jika mereka beralih menggunakan rokok elektrik. Namun, penelitian lain menunjukkan rokok elektrik tidak mampu menolong perokok untuk mengatasi kecanduan merokok jika penelitian dilakukan terhadap kelompok perokok secara umum. Anda harus tetap hati-hati dengan rokok elektrik karena status keamanannya, terutama untuk jangka panjang, masih belum diketahui. World Health Organization atau WHO telah menganjurkan produsen rokok elektrik untuk tidak mengklaim produknya sebagai alat bantu berhenti merokok sampai ada bukti ilmiah kuat yang mendukung hal itu. Menurut WHO, uap rokok elektrik mengandung zat kimia berbahaya, mengandung nikotin cair, dan bahan pelarut propilen glikol, dieterglikol, serta gliserin. Jika semua bahan itu dipanaskan, akan menghasilkan senyawa nitrosamine. Senyawa itu dapat menyebabkan kanker. Beberapa penelitian menemukan bahwa rokok elektrik dapat memicu inflamasi dalam tubuh, infeksi paru-paru, dan meningkatkan risiko asma, stroke, serta penyakit jantung. Maka, benarkah rokok elektrik aman bagi kesehatan dan mampu mengatasi kecanduan rokok tembakau? Tim Liputan, Berita 1. Oke, tadi bahaya vaping. Ya. Biasanya orang perokok aktif mau berhenti ngerokok, belajar-belajar gitu. vaping gitu ya, karena sudah ada rokok elektrik sekarang. Ternyata itu juga berbahaya, dan itu yang akan kita bahas. Ya, kita bahas bersama Dr. Agus Dwi Susanto. Terima kasih dok sudah hadir di Lunch Talk terkait dengan pembahasan kita ini dok, bahaya vaping. Memang berbahaya sama dengan rokok yang tembakau biasa, seperti itu dok? Kalau kita bicara vaping itu kan nama lainnya rokok elektrik ya, yang dulu terkenal seperti itu dah. Dan WHO ini mengatakan bahwa rokok elektrik maupun vaping sebagai ENDS ya, Electronic Nicotine Delivery System. Jadi suatu mekanisme penghantaran nikotin dalam bentuk elektrik yang masuk ke dalam tubuh. Jadi bagaimanapun juga konten utamanya tetap mengandung nikotin. Ada nikotin ya di dalam ada rokok aspek elektrik. bahayanya dari. Tapi berapa persen sih artinya tingkat resikonya bagi mereka yang menggunakan vaping itu, dokter? Kalau kita bicara berapa persen itu memang data resmi penelitian resiko kesehatan karena vaping belum banyak ya. Tapi bagaimanapun juga kita harus waspada bahwa di dalam rokok elektrik atau vaping ini itu mengandung bahan-bahan yang berbahaya yang mempunyai resiko. Kita ketahui rokok konvensional mengandung bahan seperti nikotin, kemudian mengandung tar, kemudian mengandung gas karbon monoksida, dan juga mengandung bahan-bahan radikal bebas ya. Sedangkan rokok elektronik ini yang adalah mengandung konten nikotin juga. Artinya sama-sama mengandung nikotin. Dan bahaya nikotin ini nanti kalau mau didiskusinya akan cukup panjang ya, banyak sekali bahaya dari nikotin. Yang kedua adalah memang rokok elektronik ini tidak mengandung tar, tetapi dia terbukti di dalam data-data penelitian yang ada bahwa kandungan daripada cairan vaping ini itu mengandung bahan-bahan yang bersifat karsinogen yang menyebabkan resiko kanker. Seperti tadi kita lihat di gambar ada propilen glikol, ada gliserol, ada formaldehid. Itu resiko-resiko karsinogen atau penyebab terjadinya kanker apabila masuk ke dalam tubuh itu bisa terjadi. Kemudian yang ketiga, ternyata memang cairan itu kalau diuapkan, mekanismenya diuapkan ini juga mengandung radikal bebas yang berpotensi menyebabkan terjadinya iritasi di saluran nafas, sama halnya seperti rokok konvensional. Jadi yang membedakan memang hanya berbeda dari aspek tarnya tidak ada, dan karbon monoksidanya tidak ada. Tetapi tar itu juga bersifat karsinogen. Sama halnya ternyata di rokok elektrik ini juga mengandung bahan yang bersifat karsinogen. Jadi resiko bahaya kesehatannya hampir sama dengan rokok konvensional.
Oke, jadi ini penggunaan jangka panjang terhadap vaping ini juga akan sangat berbahaya bagi tubuh. Ya, secara garis besar dampak rokok konvensional maupun rokok elektrik ini kan terbagi atas akut efek jangka pendek maupun jangka panjang ya. Jangka pendek umumnya bersifat adiksi, yaitu jangka pendek itu akan menyebabkan terjadinya adiksi, kemudian terjadi iritasi di saluran nafas karena ada radikal bebas yang menyebabkan iritasi ya, dan ini akan berpotensi menyebabkan efek jangka pendek seperti batuk-batuk ya, kemudian produksi dahak ya, kemudian juga menyebabkan tenggorokan tidak nyaman karena ada iritasi dari uap maupun asap yang dibakar dari rokok konvensional. Kalau rokok elektrik itu uap. Nah, jangka panjangnya karena akumulasi bahan yang berbahaya itu akan menyebabkan terjadinya berbagai penyakit-penyakit ya. Seperti kita ketahui, nikotin kalau masuk ke dalam tubuh dalam jangka panjang akan menyebabkan resiko terjadinya penyakit jantung dan pembuluh darah, termasuk stroke ya. Nah, nikotin dalam rokok konvensional maupun rokok elektrik ini sama-sama ada kandungannya, sehingga potensi jangka panjangnya juga akan timbul. Kemudian bahan yang bersifat karsinogen, kalau di rokok konvensional tar, kalau di dalam rokok elektrik ini bahan karsinogen lainnya seperti gliserol, propilen glikol maupun formaldehid. Ini dalam jangka panjang bisa menginduksi terjadinya kanker ya. Yang paling mudah adalah kanker yang dilewati oleh kandungan itu, yang mulai dari saluran nafas, tenggorokan sampai paru-paru, itu akan terjadi kanker di organ-organ tersebut. Nah, itu beberapa contoh aspek jangka panjangnya ya. Berarti rokok elektrik ini atau vaping ini sebenarnya produk diversifikasi dari rokok aja, Dok, sebenarnya? Artinya bahwa tidak ada manfaatnya juga kehadiran produk ini? Kalau dilihat dari sejarahnya, rokok elektrik ini kan sekarang ini termasuk udah generasi yang ketiga atau yang keempat ya. Jadi diciptakan mungkin dulu pertama kali generasi itu mungkin tahun 90-an ya. Kalau kita lihat sejarahnya mungkin bahkan pertama kali diperkenalkan tahun 60-an. Tapi mulai diperkenalkan di luar negeri sebagai bahan yang dijual itu tahun 90 2000-an, terutama di Cina ya. Itu dulu diperkenalkan sebagai alat untuk membantu orang berhenti merokok. Ya, kalau di dalam kategori alat-alat untuk membantu atau modalitas membantu berhenti merokok itu istilahnya ada yang namanya NRT, Nicotine Replacement Therapy, yaitu terapi pengganti nikotin. Jadi berarti kalau orang kandungannya beda dengan yang sekarang ada? Dulu sejarahnya diciptakan dia sebagai bahan NRT, Nicotine Replacement Therapy. Ya, jadi orang mau berhenti merokok maka digantikan oleh NRT. Tapi konsep NRT ini adalah dipakai untuk membantu berhenti merokok dengan dosis yang gradual, turun pelan-pelan, kemudian berhenti. Zat-zatnya apa begitu ya? Kontennya adalah nikotin, tetapi dosisnya diatur sampai dosis tertentu, kemudian diturunkan sampai 0. Kemudian dia harus berhenti rokoknya dan dia juga harus berhenti NRT-nya. Itu konsep awalnya. Ada berbagai macam jenis NRT itu, mulai dari yang dalam bentuk tempel, ada yang namanya patch, kemudian ada yang dalam bentuk isap, ada yang bentuk spray. Nah, dulu pertama kali ada yang bentuk rokok, yang namanya rokok elektrik. Tetapi seiring perkembangannya, WHO maupun FDA yang ada di Amerika ini tidak merekomendasikan si rokok elektrik ini sebagai NRT. Karena apa? Karena ada aspek hazardnya yang berbahaya. Kenapa? Karena yang tadi, awalnya didosiskan pada masa sekarang ada kandungan lain yang ternyata berbahaya selain nikotin, seperti yang bersifat karsinogen dan radikal bebas. Sedangkan yang dalam bentuk patch dan bentuk tablet itu tidak ada, dia hanya murni ya. Terus aspek kedua yang mesti diperhatikan adalah rokok elektrik ini memasuki generasi ketiga yang keempat yang bersifat reusable dan rechargeable, artinya dia dapat diisi ulang. Dicas ya? Ya, dicas, dapat diisi ulang. Nah, beda dengan generasi pertama, sekali pakai buang. Yang sudah dikemas dari pabriknya, ya seperti itu. Nah, apa bahayanya dengan konten yang bisa diisi ulang ini adalah dosisnya tidak bisa diprediksi, unpredictable dose. Artinya ini dosisnya suka-suka. Dosis nikotin bisa suka-suka. Anda mau kasih berapa tetes, mau kasih berapa mili gitu kan. Kita tidak tahu. Everybody bisa isi beda-beda. Yang kedua, dia bisa diisi bukan oleh nikotin. Oleh narkoba. Narkoba. Karena kan bentuknya konten yang bisa diisi ulang. Jadi apapun zat bisa dimasukkan, bahkan termasuk narkotik dalam bentuk up. Nah, ini yang menjadi perhatian oleh Organisasi Kesehatan Dunia bahwa resiko bahaya penggunaan rokok elektrik ini itu selain
karena nikotin dan kandungannya juga ternyata berpotensi dapat digunakan sebagai alat untuk penyalahgunaan obat-obat narkotika. Itu di Eropa sudah di warning seperti itu karena dia bisa diisi ulang. Nah ini yang bahaya tersembunyi yang harus kita semakin pikirkan, canggih, tapi justru semakin membahayakan. Semakin membahayakan, bahkan bisa disalahgunakan juga ya untuk penggunaan. Nah ini masalah penyalahgunaan itu yang mesti diperhatikan. Kalau orang selalu mengatakan bahwa rokok elektrik bisa membantu orang berhenti merokok, ya itu yang selalu disampaikan kan. Kalau saya sebagai dokter yang sehari-hari sudah menjalani konseling termasuk program berhenti merokok di Rumah Sakit Persahabatan, saya katakan secara internasional itu belum ada konsistensi bahwa si rokok elektrik dapat membantu orang berhenti merokok. Tapi pernah nggak dok terbukti ada yang berhasil dengan cara di dalam negeri kita tidak pernah lakukan itu karena itu sebagai bahan yang berbahaya. Tapi di luar negeri banyak penelitian yang melakukan penelitian bagaimana rokok elektrik membantu orang berhenti merokok. Sebagian menyatakan berhasil, sebagian tidak. Oleh karena itu WHO menyatakan tidak konsisten. Ya. Yang kedua, aspek untuk upaya berhenti merokok mesti diperhatikan bahwa rokok elektrik ini dipakai untuk berhenti merokok harus dengan supervisi, bukan digunakan secara bebas. Betul, karena tadi dokter bilang bisa nambah dosisnya. Karena kan gitu ya, kalau prinsip orang berhenti merokok itu adalah menggantikan nikotin yang didapat dari rokok konvensional, tetapi secara gradual harus diturunkan dosis sampai dia zero. Rokok konvensional berhenti, alat bantunya juga berhenti. Nah, ini yang disalahgunakan oleh masyarakat. Si rokok elektrik bukan dipakai untuk alat bantu, tetapi sebagai lifestyle, sebagai gaya hidup, sebagai pengganti. Rokoknya memang berhenti mungkin ya, tetapi dia rokok elektrik ini dipakai terus-terusan. Padahal konsep berhenti merokok nggak seperti itu. Rokok konvensional berhenti, alat bantunya mesti berhenti juga. Itu konsepnya yang mesti diperhatikan. Itu sebenarnya memakan waktu berapa lama dok kalau memang itu digunakan seproper itu? Artinya 3 bulan. 3 bulan Only 3 dokter, months. Jadi dalam program berhenti merokok di dalam berbagai guideline itu dikatakan bahwa program berhenti merokok dengan menggunakan modalitas itu dalam 3 bulan harus sudah ada outcome-nya. Kalau tidak berhasil mesti diganti modalitas itu. Kalau misalnya belum berhasil berhenti merokok dengan alat A, mesti dievaluasi apakah dengan modalitas yang lain gitu kan. Nah, sekarang kan tidak. Kita lihat ini sebagai lifestyle. Ini salah kaprah di dalam persepsi. Kalau Anda mau pakai sebagai alat berhenti merokok, gunakanlah itu tetapi dengan supervisi dokter yang tahu tentang konsep berhenti merokok. Jadi tidak asal pakai. Semakin canggih rokoknya ini harus menjadi perhatian para pengguna vaping yang dulunya perokok aktif gitu kan. Apa sebenarnya tujuan mereka untuk menggunakan rokok itu ya? Apakah untuk lifestyle atau memang benar-benar ingin berhenti dari kecanduan rokok? Kita akan bahas kembali pemirsa terkait dengan penggunaan vaping ini, tetaplah di Lunch Talk.